Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang latihan TF-IDF. Pada soal diketahui dokumen sebagai berikut. Untuk dokumen pertama, terdapat kalimat hal ini diatur dalam pedoman kemahasiswaan di UAD. Untuk dokumen kedua, Biro Kemahasiswaan UAD mengkoordinasikan semua UKM yang ada di UAD. Kemudian, untuk dokumen ketiga, Wakil Rektor UAD meminta mahasiswa UAD untuk aktif di UKM. Untuk soalnya, pada soal pertama, tentukan nilai TF, IDF, dan bobot tiap term dalam dokumen dan dinyatakan dalam bentuk tabel. Kemudian, untuk soal kedua, menentukan dokumen yang memiliki nilai bobot yang besar dengan kata kunci MHS, UAD, dan UKM. Kemudian, untuk pembahasan berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Bagus Maulana, NIM 1818114, akan menjawab soal yang bagian pertama, di mana soalnya itu, sebelum kita membuat TF-IDF dari dokumen 3 di atas, jadi kita perlu membuat tokenisasi, filtering, stemming, dan terlebih dahulu pada dokumen tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke dokumen 1. Dokumen 1 adalah hal ini diatur dalam pedoman kemahasiswaan UAD. Nah, untuk tokenisasinya itu, sebelum kita masuk ke tokenisasi, untuk pengertian tokenisasi itu ialah pemisahan kata-kata dari teks aslinya tanpa mempertimbangkan adanya duplikasi. Nah, jadi untuk dokumen 1 kan hal ini diatur dalam pedoman kemahasiswaan UAD. Nah, untuk tokenisasinya itu kita tidak menghilangkan semua katanya, tapi memisahkannya saja, dan untuk duplikasinya juga kita pakai, tidak kita buang. Nah, jadi tokenisasinya itu, yang pertama hal ini diatur dalam pedoman kemahasiswaan UAD. Nah, jadi dipisahkan satu persatu seperti itu. Kemudian kita masuk ke langkah filtering. Untuk filtering sendiri ialah pemilihan kata-kata penting dan dari hasil token. Nah, jadi dari hasil token itu kita ambil yang penting saja. Misalkan itu ada hal itu nggak kita ambil karena nggak penting. Kemudian ini juga tidak penting. Lalu yang diambil di sini adalah diatur pedoman kemahasiswaan dan UAD. Nah, stemming setelah mendapatkan filteringnya. Untuk stemming sendiri adalah pengubahan bentuk kata jadi kata dasar. Oke, langsung aja dari yang filtering kita ambil, diatur, kita hilangkan di-nya menjadi atur. Karena kata dasar diatur adalah atur. Kemudian pedoman, tetap pedoman ya. Dan kemudian ada kemahasiswaan, kata dasarnya itu mahasiswa. Kita menghilangkan ke-nya dan waan. Nah, kemudian UAD tetap UAD. Lalu setelah itu kita membuat term-nya. Term itu tipe yang sudah dinormalisasi. Nah, jadi atur tetap atur, pedoman tetap pedoman, mahasiswa tetap mahasiswa, UAD tetap UAD. Oke, kemudian lanjut ke dokumen kedua. Untuk dokumen kedua itu ada kalimat Biro Kemahasiswaan UAD mengkoordinasikan semua UKM yang ada di UAD. Langsung saja untuk tokenisasinya kita memisahkan jadi kata-kata Biro Kemahasiswaan UAD mengkoordinasikan semua UKM yang ada di UAD. Nah, langsung lanjut ke filtering. Kita menghilangkan semua, menghilangkan yang, menghilangkan ada, dan menghilangkan di. Karena kita mau mengambil kata-kata penting saja. Kemudian kita lanjut ke stemmingnya. Untuk stemming tadi, kata dasarnya. Nah, Biro menjadi Biro, kemahasiswaan menjadi mahasiswa, UAD tetap UAD, lanjut mengkoordinasikan tetap koordinasi, UKM tetap UKM, dan UAD tetap UAD. Kemudian termnya sendiri sama seperti yang stemming yang sudah dinormalisasi. Tapi yang UAD-nya ada kata berulang, UAD yang di atas aja yang kita pakai. Jadi UAD yang bawah kita hilangkan. Nah, lanjut ke dokumen yang ketiga. Nah, baik untuk dokumen yang ketiga, kalimatnya ialah Wakil Rektor UAD meminta MHS UAD untuk aktif di UKM. Seperti yang di atas tadi sama, tokenisasi kita pisahkan satu persatu, yaitu Wakil Rektor UAD meminta MHS UAD untuk aktif di UKM. Kemudian filteringnya
wakil, rektor, UAD memintanya kita hapus, dan untuknya kita hapus, D-nya juga kita hapus, lalu masuk ke stemming atau ke kata dasar, wakil tetap wakil, rektor tetap rektor, UAD tetap UAD. Kemudian sama sampai bawah itu nggak ada yang beda dengan filteringnya. Kemudian kita ke termnya, bagian term, yang pengulangan kita hapus, dan itu sama juga seperti yang stemming. Nah, jadi segitu aja yang saya jelaskan. Lanjut ke pemateri berikutnya. Oke, dilanjutkan untuk TF IDF. Di sini untuk dari termnya digabungin dari dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Di sini kita mendapat kata atur, pedoman, mahasiswa, UAD, biro, koordinasi, UKM, wakil rektor, MHS, dan aktif. Untuk atur pedoman mahasiswa UAD itu terdapat pada dokumen 1. Kemudian mahasiswa UAD, biro, koordinasi, dan UKM itu terdapat dalam dokumen kedua. Untuk UAD, UKM, wakil, rektor, MHS, dan aktif terdapat pada dokumen ketiga. Kemudian untuk DF adalah hasil dari penambahan jumlah kata yang terdapat pada dokumen 1, 2, dan 3. Seperti di sini, untuk DF pertama, atur terdapat 1 hanya di dokumen 1. Kemudian untuk yang kedua, sama, pedoman hanya terdapat pada dokumen 1. Kemudian mahasiswa terdapat pada dokumen 1 dan 2, jadi hasil DF-nya adalah 2. Untuk UAD terdapat dalam 3 dokumen, dan pada dokumen pertama hanya 1 kata, kemudian untuk dokumen kedua terdapat 2 kata, dan dokumen ketiga terdapat 2 kata juga. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian untuk biro hanya terdapat pada dokumen 1 dan berjumlah 1. Untuk koordinasi, untuk biro terdapat dalam dokumen 2 dengan jumlah 1. Kemudian untuk koordinasi terdapat dalam dokumen 2 dengan jumlah 1. Untuk UKM terdapat dalam dokumen 2 dan 3 dengan jumlah masing-masing 1 dan dihasilkan DF-nya adalah 2. Untuk wakil, rektor, MHS, dan aktif terdapat dalam dokumen 3 dengan jumlah masing-masing 1. Untuk D per DF itu didapatkan dari jumlah dokumen dibagi dengan DF dengan hasil 3, 3, 1,5, 1,6, 3, 3, 1,5, dan 3. Untuk IDF didapat dari log D per DF dengan hasil sebagai berikut, dan untuk IDF plus 1 adalah sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan ke pembahasan berikutnya. Untuk TF dikali IDF plus 1, untuk dokumen satunya di sini berdasarkan kata-kata dari term tadi, yaitu atur, pedoman, mahasiswa, UAD, biro, koordinasi, UKM, wakil rektor, MHS, dan aktif. Di sini untuk dokumen 1 ada term, atur, pedoman, mahasiswa, UAD, dan masing-masing nilai IDF plus satunya yaitu 1,477, 1,477, 1,176, dan 0,779. Berikutnya untuk dokumen kedua ada mahasiswa, UAD, biro, koordinasi, dan UKM dengan nilai 1,176, 1,556, 1,477, 1,477, dan 1,176. Kemudian untuk dokumen 3 ada UKM, wakil rektor, MHS, dan aktif yang masing-masing bernilai 1,477. Kemudian untuk hasil dari dokumen 1 sendiri dijumlahkan semua dari 1,477, 1,477, 1,176, dan 0,779 sehingga menghasilkan
5,005. Untuk dokumen 2 juga seperti itu, menghasilkan 6,181, dan untuk dokumen 3 menghasilkan 8,834. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan yang terakhir itu berdasarkan soal yang B, tentukan dokumen yang memiliki nilai bobot yang besar jika diketahui 3 kata kunci dalam query, yaitu MHS, UAD, dan juga UKM. Nah, untuk tabel TF-IDF-nya sendiri itu terdapat 3 term, yaitu MHS, UAD, dan UKM. Nah, kata MHS sendiri itu hanya terdapat 1 kata di dokumen 3, maka DF-nya terdapat 1. Untuk kata UAD itu terdapat 1 kata di dokumen 1, 2 kata di dokumen 2, 2 kata di dokumen 3, maka jumlah DF-nya itu ada 5. Kemudian untuk UKM itu terdapat 1 kata di dokumen 2 dan 1 kata di dokumen 3, maka jumlah DF-nya ada 2. Untuk D per DF itu adalah jumlah dokumen itu tadi dibagi dengan jumlah DF, di mana ada 3 dokumen dibagi 1 sama dengan 3, 3 dokumen dibagi 5 sama dengan 0,6, 3 dokumen dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, untuk IDF sendiri itu kita mendapatkannya dari hasil log D per DF, maka log 3 itu 0,477, kemudian log itu minus 0,221, dan log 1,5 itu 0,176. Maka IDF plus satunya itu 1,477. Kemudian yang UAD 0,779. Kemudian yang UKM itu 1,176. Lanjut ke tabel TF1. Dari tabel yang di atas, pada dokumen 1 itu hanya terdapat 1 kata UAD, maka jumlah IDF plus 1 kata UAD itu ada 0,779. Kemudian di dokumen 2 itu terdapat 2 kata UAD dan 1 kata UKM. Maka jika IDF plus 1,779, jika 2, maka dikali 2, yaitu hasilnya 1,556. Kemudian UKM itu IDF plus satunya 1,176. Kemudian untuk dokumen 3 itu terdapat 1 kata MHS yang bernilai 1,477, 2 kata UAD yang bernilai 1,556, dan yang terakhir 1 kata UKM yang bernilai 1,176. Maka ditotalkan dari setiap IDF plus 1 setiap dokumen. Dokumen 1 ditotal menjadi 0,779, dokumen 2 ditotal menjadi 2,732, dan dokumen 3 ditotal menjadi 4,209. Maka dapat disimpulkan dari total TF kali IDF plus 1 setiap dokumen, bobot dokumen yang paling besar berada pada dokumen ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, cukup sekian pembahasan latihan kelompok PBA dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.